Gus Miftah sebagai seorang yang baik, seorang yang bagus, cerdas menurut saya. Sebelum itu terjadi, maka beliau mengundurkan diri, ini lebih aman. Ya, belum lagi reda amarah publik pada pendakwa Miftah Maulana di media sosial, muncul lagi sejumlah rekaman yang tak kalah menjadi sorotan. Desakan bertagar copot Gus Miftah pun menggema di media sosial. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Gus Miftah atas keputusannya yang bijaksana dan sikapnya yang gentle untuk mengundurkan diri dari tugas yang ketika dilihat realita dan fenomenanya di awal-awal saja sudah sesuai dengan kaidah wad'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu di luar daripada tempatnya. Dan ini masuk kategori definisi daripada kezaliman juga. Artinya begini, beliau ditugaskan sebagai utusan khusus kerukunan beragama. Tentunya kerukunan, ketentraman, keharmonisan. Dan realitanya adalah di awal-awal sudah membuat satu kegaduhan bukan hanya antar beragama. Sesama agamanya pun bisa jadi gaduh karena apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Nah, sekali lagi, ini adalah satu keputusan yang bijak karena menyelesaikan kegaduhan yang ada di negeri kita, menyelamatkan Bapak Prabowo Subianto dari tekanan-tekanan masyarakat yang minta supaya beliau mundur, dibuktikan dari petisi yang sudah sampai hampir 300.000 dalam waktu sehari, yaitu petisi permintaan supaya Bapak Miftah ini dicopot dari tugasnya, dari jabatannya, dan banyak macam dan banyak pola yang sudah disampaikan oleh masyarakat demi untuk permintaannya supaya Gus Miftah dicopot. Nah, melihat situasi dan kondisi ini, saya mengatakan Gus Miftah ini cerdas dan keputusannya tepat. Karena apa? Karena ketika beliau tidak mau mengundurkan diri, tentu beliau akan mundur atau jatuh secara tidak terhormat. Kenapa? Karena pemerintah, parlemen, Bapak Prabowo akan tertekan dengan rakyat yang meminta tiap hari ratusan ribu untuk supaya mencopot Bapak Gus Miftah. Dan Pak Prabowo juga tidak mungkin mempertahankan Gus Miftah demi satu perjanjian atau apapun mungkin, di mana di satu sisi beliau ditekan habis-habisan oleh rakyat yang mendukungnya, rakyat yang beliau baru pimpin beberapa waktu ini, dan beliau pun juga masih belum mempunyai kekuatan di dalam birokrasinya, di dalam parlemennya. Di awal-awal sudah mendapatkan tuntutan yang luar biasa masif dari masyarakat. Maka secara otomatis beliau pasti harus sudah saatnya memecat atau mencopot Gus Miftah. Nah, Gus Miftah sebagai seorang yang baik, seorang yang bagus, cerdas menurut saya, sebelum itu terjadi maka beliau mengundurkan diri, ini lebih aman. Karena kalau menunggu dicopot ya otomatis sudah habis ya. Karirnya habis, di mata masyarakat habis, kemudian martabatnya habis, semuanya habis. Daripada habis semuanya, minimal ya bisa diambillah dikit-dikit. Sehingga keputusan mengundurkan diri ini sangatlah tepat. Dan kita sampaikan kepada Bapak Gus Miftah sekali lagi untuk terus mawas diri, untuk berikhtiar, untuk bermuhasabah dan memperbaiki diri untuk selanjutnya. Insya Allah, Allah tidak akan menutup apa yang sudah menjadi upaya panjenengan untuk lebih baik. Allah pasti akan buka semua apa yang menjadi permintaan dan doanya panjenengan. Insya Allah semuanya akan menjadi husnul khatimah ketika kita betul-betul mau bermuhasabah dan memperbaiki diri, dan seterusnya terus lebih baik dan lebih baik. Itu
Itu mungkin yang bisa kita sampaikan menanggapi adanya pengunduran diri Gus Miftah tersebut, yang memang itu harus diambil demi menyelamatkan segelintir atau sebagian martabatnya, kemudian nama baiknya di mata masyarakat, jamaahnya atau siapapun, daripada dipecat oleh Bapak Prabowo yang sedang tertekan oleh ratusan ribu petisi setiap hari. Saatnya kita kembali fokus kepada apa yang menjadi kemaslahatan negara, dukung presiden kita yang baru untuk menuntaskan, menyelesaikan tugas-tugas yang sangat krusial di negeri kita tercinta, soal ekonomi, soal HAM, soal ketidakadilan, jual beli hukum, dan kemaksiatan yang merajalela. Kita dukung beliau, fokus kembali kepada kinerja Bapak Prabowo dan kabinetnya. Kita lupakan sudah apa yang sudah menjadi viral beberapa hari ini yang sebenarnya tidak terlalu penting ya, ketika kita pertimbangkan kembali untuk kemaslahatan negeri kita. Tapi di satu sisi meskipun ya juga penting, artinya memberikan satu tugas kepada orang yang bukan ahlinya, dan yang menjadi korban pun juga masyarakat. Ya, satu sisi penting, satu sisi tidak penting. Ini tergantung dari sudut mana kita melihat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam.
telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.